Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Berjumpa lagi dengan kami QA. Sekarang penjelasan Nazm Imriti bab af'al. Selamat menyimak, semoga bermanfaat. Salah satu fil waqi'i madi wa fi'al amri wal mudhari'i. Af'al atau fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madi, 2 fi'il amr, dan yang ketiga fi'il mudhari'. Jadi af'al itu jamak dari fi'lun. Masih ingat pengertian fi'il? Fi'il ialah kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan pada zaman atau masa tertentu. Fi'il itu ada 3. Yang pertama fi'il madi, yaitu kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan pada masa atau zaman yang sudah lewat atau sudah lampau. Contoh, darabtu, darabat. Kemudian yang kedua fi'il amar, yaitu kalimat yang menunjukkan arti perintah. Contoh, idrib zaidan, idriban zaidan, pukullah. Kemudian yang ketiga yakni fi'il mudhari', yaitu kalimat yang menunjukkan arti pekerjaan yang akan datang atau sedang dilakukan dan diawali dengan huruf mudhara'ah. Contoh, lam yalid wa lam yulad, yadribu zaidun amron. Falmadi maftuhul akhiri ingkuti amut marim muharakim bihi rufi'. Fi'il madi itu selamanya dihukumi mabni. Adapun mabninya fi'il madi sebagai berikut. Yang pertama mabni fathah. Ingkuti amut marim muharakim bihi rufi', yaitu ketika terputus atau tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik dan juga tidak bertemu dengan wawu jamak. Fa in ata ma'dad dhamir sukina. Hukum fi'il madi yang kedua, yaitu jika fi'il madi tersebut bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik, maka hukumnya adalah mabni sukun. Setengah nadam selanjutnya, wa dhammuhu ma'wawin jam'in oyina, yaitu mabni dhammah ketika fi'il madi tersebut bertemu dengan wawu jamak. Adapun mabninya fi'il madi tadi itu ada 3. Yang pertama mabni fathah, apabila akhir dari fi'il madi tersebut tidak bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik dan juga tidak bertemu dengan wawu jamak, seperti dharaba, farraha, taba'ada, istaghfara dan lain sebagainya. Mabni yang kedua yaitu mabni sukun, apabila fi'il madi tersebut bertemu dengan dhamir rafa' mutaharik. Dhamir rafa' mutaharik ialah dhamir yang dibaca rafa' yang berkedudukan menjadi fa'il ataupun naibu fa'il. Seperti contoh, darabta, farrahtu, taba'attum, istaghfarna. Nah, dhamir tak dan domirna di situ berkedudukan menjadi fa'il. Jika naibu fa'il, duribta, duribtu, seperti itu dan lain sebagainya. Mabni yang ketiga yaitu mabni dhammah, jika fi'il madi tersebut bertemu dengan wawu jamak, seperti contoh darabu, farrahu, taba'adu, istaghfaru dan lain sebagainya. Wal amru mabniun ala sukuni aw hadfi harfi illatin aw nuni. Adapun fi'il amar itu hukumnya juga mabni. Yang pertama mabni sukun, 2 mabni hadfu harfi illah, membuang huruf illat, dan yang terakhir hadfu harfi nun, membuang huruf nun. Mabninya fi'il amar itu ada 3. Yang pertama mabni sukun, yakni apabila akhirnya berupa huruf sahih yang tidak bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'annas mukhatabah, seperti contoh idrib, farrih, taba'ad, istaghfir. Hukum yang kedua yakni mabni membuang huruf ilat, yaitu apabila akhirnya berupa huruf ilat, seperti contoh ughzu, irmi, ikhsha. Asalnya uzu, irmi, ikhsha.
Kemudian yang ketiga yaitu mabni membuang huruf nun, yaitu apabila akhirnya bertemu dengan alif tasniyah, wawu jamak, dan ya mu'anas mukhatabah. Seperti contoh idriba, idribu, idribi. Farriha, taba'adu, istaufiri. Asalnya idribani, idribuna, idribina, farrihani, taba'aduna, istaufirina. وافتتحوا مضارعا بواحد من الحروف 4 زوائد همز ونون وكذا ياء وتا yajma'uha qoli anaitu ya fatah. Jadi awal dari fi'il mudhari' itu harus diawali dengan salah satu dari huruf tambahan, yaitu hamzah, nun, ya, dan ta yang terkumpul dalam lafaz anaitu. Adapun syarat dari huruf mudhara'ah adalah sebagai berikut. Yang pertama hamzah, yaitu harus menunjukkan arti mutakalim wahda. Seperti contoh adribu, ufarrihu, ataba'adu, astaghfiru, dan lain sebagainya. Yang kedua nun, menunjukkan arti mutakalim ma'al ghair. Seperti contoh nadribu, nufarrihu, nataba'adu, nastaghfiru, dan lain sebagainya. Ketiga ya, menunjukkan arti ghaib atau ghaibah. Seperti contoh yadribu, yufarrihu, yataba'adu, yastaghfiru. Dan yang terakhir ta, menunjukkan arti mukhatab atau mukhatabah. Seperti contoh tadribu, tufarrihu, tataba'adu, tastaghfiru, dan lain sebagainya. Apabila ada fi'il yang didahului hamzah, nun, ya, ataupun ta, tetapi tidak menunjukkan arti demikian tadi, maka tidak dinamakan fi'il mudhari'. Seperti lafaz akroma, najasa, yassaro, takassaro, dan lain sebagainya. Itu tidak dinamakan fi'il mudhari'. Wa haitsu kana fi ruba'in tudam. Huruf mudhara'ah pada fi'il rubai itu harus berharokat dhamma. Sedangkan setengah nada melanjutannya adalah wa fashuha fima siwahu multazam. Huruf mudhara'ah wajib berharokat fathah manakala siwahu, yaitu selain pada fi'il rubai, yakni sulasi, khumasi, dan sudasi. Jadi harokat huruf mudhara'ah ada dua. Yang pertama berharokat dhamma manakala berada pada fi'il rubai, seperti yudakhriju, yaitu fi'il rubai mujarrad, yusyarrifu, fi'il rubai mulhaq, yufarrihu pada fi'il sulasi mazid rubai. Jadi semua fi'il rubai itu huruf mudhara'ahnya berharokat dhamma. Kemudian yang kedua berharokat fathah, yaitu berada pada fi'il sulasi. Contoh yadribu, berada pada fi'il khumasi. Yataba'adu, berada pada fi'il sudasi. Yastakhriju, bisa dikembangkan sendiri untuk contoh-contohnya. Wallahu a'lam bishawab. Syukran ala ihtimamikum. Inilah tadi penjelasan Nazam Imriti bab af'al. Semoga bisa difahami dan bermanfaat. Kafaitu hadza. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.